back with me again, Mrs. Suspicious di Uncle Shu Channel. Hari ini aku akan sharing sedikit rekomendasi aku mengenai equipment infantry untuk kalian yang baru aja mulai di Rise of Kingdoms ataupun kalian yang masih membangun equipment infantry yang paling ideal untuk kalian. Oke guys, nah hari ini aku akan berbagi dari set yang bisa kalian mulai waktu awal-awal akun muda dengan blacksmith muda dan juga materials yang terbatas, apa sih yang bisa kalian maksimalkan di first stage of the game? Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa item equipment yang bisa memberikan infantry buff yang setidaknya masih pada level normal ataupun advance. Normal itu adalah yang abu-abu, kemudian yang hijau adalah advance. Nah, di sini kalau kita lihat guys, aku akan fokus lebih kepada equipment setnya di luar aksesoris dengan dasar-dasar sebagaimana di awal bisa memberikan sedikit buff yang cukup signifikan, yaitu infantry attack 9,5%, infantry health 6%, kemudian juga infantry defense 6%. Oke, kalau kita lihat di sini lumayan dengan ada beberapa tambahan juga seperti damage to barbarians yang cukup besar yaitu plus 9%. Dimana kalau di awal-awal game kita cukup beruntung kalau kita bisa dapat tambahan untuk barbarians. Oke, kita akan mengganti sedikit guys untuk tahap berikutnya di mana kita remove yang warnanya abu-abu dan menggantinya dengan yang lebih baik yaitu advance. Oke, kita punya semuanya hijau nih guys. Apa sih yang kita bisa dapat dari ini? Nah, yang kita dapat adalah di sini infantry health kita meningkat dengan 9%, damage barbarian 15%, kemudian ada infantry defense ke 4% dan juga infantry attack 6,5%. Nah, di sini kita masih menggunakan materi yang sangat sedikit dan juga dengan blueprint yang gampang banget diperoleh guys. Nah, di sini setidaknya di awal-awal game kalian bisa memaksimalkan kebutuhan kalian untuk melakukan barbarians, dan juga barbarian sendiri kan di awal game sangat memberikan manfaat untuk mendapatkan resource, mendapatkan top of knowledge dan sebagainya. Oke, di sini kita mulai mengganti. Yang pertama adalah weapons ya guys, atau senjatanya. Dimana senjatanya ini kita akan menggunakan senjata yang warnanya biru dengan nama Gatekeeper Shield. Nah, mungkin kalian udah banyak juga yang cukup familiar dengan shield ini dan tahu bahwa ini adalah salah satu equipment infantry yang sangat powerful dan worth it. Kenapa? Dia warnanya masih biru guys, tapi buff yang dia berikan itu sebesar 8% health. Nah, 8% health ini itu sangat ngebantu dengan kebutuhan yang ada pada infantry. Karena infantry ini sangat signifikan dengan bantuan dari health itu sendiri. Oke, kita mulai nih guys. Di later game mungkin kita juga udah punya material lebih banyak, juga punya blueprint yang lebih banyak. Nah, apa sih yang bisa kita prioritaskan berikutnya? Nah, kita di sini akan mengganti slot untuk tangan. Di mana slot di tangan ini kita punya beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya adalah Windswept Bracelets. Nah, di mana di sini dia merupakan bagian dari set warna biru yang bernama Windswept guys. Nah, Windswept ini memberikan juga buff tambahan kalau kalian memakainya dalam set pada commander yang sama. Nah, kemudian dia akan memberikan juga buff yang signifikan seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini kita mengganti bagian kakinya dengan foot atau shoes yang juga dari set Windswept. Sejauh ini kalau kita lihat kita udah punya infantry health 12,5%, kemudian defense kita di 6,5% dan juga attack di 4%. Oke, kalau kita lihat di sini attacknya baru 4%. Terus gimana dengan healthnya? Nah, healthnya ini 12,5%. Apakah attack kita nggak apa-apa nih kecil? Nah, sebenarnya guys, memang sifat dari infantry ini akan lebih baik saat kita memprioritaskan health.
Kenapa? Karena memang sifat nature dari infantry itu akan memberikan kita keuntungan dan ketahanan dalam war dengan health yang lebih tinggi. Nah, saat kita melengkapi set kita nih dengan windswept tadi, yaitu ada pada head, kemudian pada clothing atau bagian dada, kemudian di bagian tangan, dan juga di bagian kaki. Nah, itu akan memberikan kita di sini buff yang tersedia dengan kelengkapan-kelengkapan lainnya dengan jumlah infantry attack 8,5%, kemudian kita punya infantry health udah 10,5%, kemudian juga dengan infantry defense 7%. Nah, di sini juga ada tambahan-tambahan lain seperti yang kalian bisa lihat di situ yang mempengaruhi misalnya jenis commander yang lain. Oke, di sini kita akan langsung mengganti bagian celana nih. Nah, kalau kalian lihat dan perhatikan, sebelumnya kita masih pakai warna hijau. Nah, kemudian kita ganti ke warna ungu nih guys. Nah, pertanyaannya kenapa sih aku tidak merekomendasikan kalian untuk menggunakan celana warna biru? Nah, karena sebenarnya kalau kita lihat ya guys ya, ada beberapa opsi nih untuk kita gunakan pada slot celana dari warna biru. Nah, kalian bisa lihat nih di sebelah kanan. Nah, di sini kalau kita lihat itu ada beberapa opsi yang salah satunya menambah infantry attack 6%. Tapi sayangnya kalau kita lihat di situ hanya memberikan attack guys. Berbeda kalau kita bicara yang celana yaitu Cardwalk Humility yang bisa ngasih health 8%. Oke, kita mengganti kemudian dengan bagian kaki yang kemudian masuk kepada set yang lebih tinggi yaitu Epic. Dimana di sini kita mulai menambahkan defense, dimana buff yang diberikan oleh bagian kaki tadi itu menambah defense, juga bagian dada yang ditambahkan menjadi epic. Nah, sejauh ini kita bisa ngeliat stat yang ada di atas aku ini, nilainya udah menambah dengan infantry attack 12,5%, kemudian infantry health mass sudah 16%, dan kemudian infantry defense udah 11%. Nah, kalau kita lihat di sini kita masih mempertahankan weapon yang kita punya yang warna biru karena memang sangat worth it guys. Nah, sedangkan untuk bagian kepala kita replace saat kita sudah punya blueprint yang cukup dan material yang cukup dengan epic. Nah, di sini aku akan menunjukkan simulasi juga apa yang bisa kalian peroleh kalau kalian berhasil untuk specialized talent dari equipment yang kita punya di sini. Dimana kalau kita specialized talentnya, kita akan menambah 30% dari buff yang tersedia oleh equipment tersebut ya. Nah, makanya kemudian kita bisa lihat nih, sejauh ini yang kita bisa punya infantry attack 21%, infantry health 21%, dan juga infantry defense 15%. Nah, di sini kalau kita lihat, kita mulai beralih juga kepada bagian yang legendary. Nah, kalau kita lihat nih ya guys, ini kita mulai memasukkan Hope Cloak. Dimana Hope Cloak ini adalah equipment infantry yang gampang ditemukan sebenarnya. Nah, kita bisa dapat dari mana aja? Kita bisa dapat dari Tavern. Tavern itu adalah bagian bangunan yang kalau kalian ingat yang bisa nuker dengan keys, dimana untuk equipment kita bisa mendapatkannya dengan keys kristal. Kemudian mungkin kita akan sedikit lebih advance dengan bagian kaki, yaitu merupakan equipment dari set Eternal. Dimana set Eternal merupakan set yang juga merupakan set infantry, khusus infantry dengan buff yang memang mengutamakan daripada kebutuhan yang diperlukan untuk commander infantry. Nah, kalau kita lihat di sini kita udah menggunakan nih bagian kepala, bagian tangan dan bagian kaki yang berasal dari Eternal set, which is memang sebenarnya susah banget untuk diperoleh guys. Di sini juga kita ngelihat di sebagian kiri juga kita mengganti kemudian dari kita punya weapon dengan dari Eternal set juga. Nah, di sini kita udah punya 4 Eternal set, yaitu dari bagian kepala, kemudian dari bagian tangan, senjata, dan juga bagian kaki. Nah, tapi untuk bagian pants atau celana, kita menggunakan equipment yang di luar dari Eternal set. Sedangkan ini juga merupakan salah satu equipment yang gampang banget diperoleh. Mungkin kalian juga familiar, kalian bisa dapatkan dari scroll bulanan yang kalian bisa beli, ataupun juga kalian bisa peroleh dari toko Sunset, toko Lost Canyon guys, toko yang kalian peroleh saat kalian sedang di
KVK. Jadi ini semuanya merupakan set yang bisa kalian maksimalkan untuk mendapatkan buff maksimal yang dalam hal ini untuk kebutuhan Commander Infantry andalan kalian. Begitu juga kita bisa lihat di sini nih guys, apa aja yang bisa kalian bangun dari yang pertama, step kedua, step ketiga, step 4 dan step kelima. Dimana last step di sini yang terakhir bisa kita berikan pada akhirnya setidaknya kalian bisa memaksimalkan buff dari equipment sendiri dengan infantry defense 50%, kemudian dengan infantry attack 20%, dan juga adanya perlengkapan buff yang diperoleh dari set tersebut. Nah, mungkin yang kalian notice hilangnya buff dari health guys, which is ini adalah nature daripada equipment legendary infantry sendiri yang sudah mengutamakan daripada defense, dimana keutamaan dari defense ini akan memberikan pertahanan yang kuat untuk infantry dan menjadikan dia as how you know as a tank, right? Really strong and durable on the field. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu yang menjadi keunggulan dari infantry. Nah, kalau bisa kalian di sini aku harap bisa menjadikan panduan yang cukup berguna untuk kalian yang sedang membangun equipment paling ideal untuk kalian. Alright guys, aku harap kalian bisa juga meninggalkan komentar diskusi apakah menurut kalian ini merupakan formula ideal yang bisa kalian bangun dan bisa kalian maksimalkan dengan materials, dengan blueprint yang kalian punya. Dan jangan lupa ya guys, perlu kita juga bahas nanti di kedepannya mengenai aksesoris yang di sini masih belum kita lengkapi, dan juga bagaimana untuk memaksimalkan fitur-fitur lain yang mana kita tahu seperti specialized talent pada legendary maupun juga kita bicara mengenai iconic, dimana juga mungkin kalau kita ingat beberapa bulan yang lalu kita diumumkan dengan item baru untuk menambah base buff dari troops, bisa bentuknya health, bisa bentuk attack maupun bentuknya defense. Alright guys, a lot of things that we need to discuss in the comment section. Please leave a hi for me. Okay, aku harap kita bisa bertemu untuk video-video berikutnya. Please subscribe and leave your like. See you in the next video. Bye-bye.